Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa maulana Muhammadin ajma'in, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Dinda Alia Puspitasani dan teman saya Suci Irmawati dari Fakultas Usuluddin Program Studi Tasawuf Psikoterapi. Di sini saya dan teman saya Suci akan menjelaskan sedikit tentang pembahasan substansi. Sebelum itu, saya berterima kasih sekali kepada dosen pengampu mata kuliah logika, yaitu Bu Mamlu Atur Rahmah. Terima kasih atas waktunya. Oke, kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu term pembahasan substansi. Term sendiri merupakan ungkapan pengertian dalam bentuk kata atau beberapa kata, baik berupa istilah-istilah dalam bahasa buatan maupun kata-kata biasa dalam bahasa sehari-hari. Term banyak sekali macamnya, demikian juga pembagiannya. Dan berikut ada beberapa macam term, diantaranya adalah: yang pertama adalah term berdasarkan konotasi, yang kedua term berdasarkan denotasi, yang ketiga term berdasarkan predikamen, dan yang keempat adalah term berdasarkan predicable. Nah, predicable yang dimaksud adalah cara menerangkan sesuatu. Predicable juga merupakan cara untuk menyatakan diri terlepas dari beradanya suatu atau cara tertinggi dipergunakannya oleh predikamen-predikamen untuk menyatakan diri. Nah, predicable tersebut terbagi dalam 5 macam. Nah, predicable itu tadi term itu tadi kan ungkapan pengertian dalam bentuk kata. Nah, kata-kata tersebut dibagi menjadi 5. Yang pertama genus atau jenis, yang kedua diferensia atau sifat pembeda, yang ketiga spesia atau kelas, yang keempat adalah propia atau sifat khusus, yang terakhir ada aksidensia atau yang dimaksud dengan sifat umum. Nah, kelima term tersebut dalam bahasa Arab disebut dengan al-kulliyah al-khamsah. Nah, mari kita lanjutkan. Nah, selanjutnya adalah mari saya jelaskan tentang term-term tadi. Yang pertama adalah genus atau jenis. Nah, genus adalah himpunan golongan yang menunjukkan hakikat berbeda bentuk tetapi terpadu oleh persamaan sifat. Dengan kata lain, genus adalah term yang menyatakan hakikat suatu barang tetapi sebagian saja, belum melukiskan hakikatnya yang sempurna. Seperti kerbau, kuda, gajah, kera, burung, manusia adalah berbeda, tetapi semuanya itu mempunyai sifat persamaan yang tak sama, dilepaskan dari masing-masing nama itu, yaitu sifat kebinatangan. Jadi, binatang adalah jenis. Term binatang belum memberikan secara sempurna tentang suatu kata. Nah, misalnya manusia, kerbau, kera, genusnya adalah hewan. Etika, logika, estetika, metafisika, epistemologi, genusnya adalah cabang filsafat. Seperti kursi, meja, lemari, genusnya adalah perabotan rumah tangga. Oke, saya koreksi lagi. Mohon maaf jika saya tidak tahu di sini sebenarnya manusia itu tergolong apa. Tapi dari yang saya baca itu manusia digolongkan sebagai hewan.
Nah, genus sendiri terdiri dari 3, yaitu genus jauh, genus tengah, dan genus dekat. Genus jauh adalah genus yang tidak ada genus lain di atasnya dan memuat genus-genus di bawahnya. Dalam artian, sudah mencakup keseluruhan. Yang kedua, genus tengah, yaitu genus yang di atasnya genus yang lebih umum dan di bawahnya ada genus yang lebih khusus. Yang ketiga adalah genus dekat. Genus dekat adalah genus yang langsung berada di atas golongan. Selanjutnya adalah spesies atau kelas. Nah, spesies adalah himpunan sesuatu yang menunjukkan hakikat kebersamaan bentuk maupun sifatnya sehingga dapat memisahkan dari golongan lain. Nah, spesies sendiri terdiri dari 3, yaitu spesies jauh, spesies tengah, dan spesies dekat seperti genus tadi. Spesies jauh yaitu term universal yang menghimpun golongan-golongan yang dapat berlaku sebagai genus. Yang kedua, spesies tengah yaitu term universal yang langsung menghimpun golongan-golongan yang tidak dapat berlaku sebagai genus. Yang terakhir, spesies dekat yaitu term universal yang di bawahnya hanya ada satuan khusus saja yang sangat sempit denotasinya. Oke, terima kasih. Itu penjelasan dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya, Suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Irmawati dari Prodi Tasawuf Psikoterapi. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yang bernama Dinda Alia Puspitasani. Saya akan menjelaskan tentang diferensia. Diferensia atau sifat pembeda atau fasel. Diferensia adalah term yang membedakan satu hakikat dengan hakikat lain yang sama-sama terikat dalam satu jenis. Diferensia sendiri memiliki 2 jenis, yaitu diferensia generik, diferensia spesifik. Diferensia generik yaitu pembeda yang membuat genus lebih tinggi yang menjadi lebih rendah. Contohnya substansi, material, dan lain sebagainya. Yang kedua, diferensi spesifik, ciri pembeda yang membuat genus terdekat menjadi spesies. Contoh, hewan menyala dan hewan berakal budi. Selanjutnya, propium. Propium adalah term yang menyatakan sifat hakikat dari suatu spesies sebagai akibat dari sifat pembeda yang dimilikinya. Propium ada 2 jenis. Yang pertama, propium generik, propium spesifik. Aksidens atau sifat umum al-a'rad. Aksidens adalah term yang menunjukkan sifat yang tidak harus dimiliki oleh satu spesies. Aksidensia adalah sifat sampiran yang tidak termasuk di dalam diferentia ataupun propium, tapi merupakan suatu sifat tidak khusus yang melekat pada genus atau spesies sehingga bukan bagian yang hakiki. Aksidens memiliki dua ciri-ciri. Aksidens predikamental. Aksidens predikamental adalah sifat yang kebetulan menyertai cara beradanya suatu dan yang melekat pada subjek. Contoh terpelajar dan terpendidik. 2. Aksidens predikabel. Aksidens predikabel adalah sifat kebetulan yang menyertai suatu yang tidak mutlak seperti contoh berambut pirang untuk manusia, persegi untuk badan benda. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.